pasir, jadi sedotannya minyak atas dan bawah nyedot. Ya ini Temensis. Ini Orinoco betul. Gila mantap. Kalau boleh tahu ini berapa? Ini kita jual di 20. 20 juta. Wah, ini tamannya lah dong. Vertical garden, mantep banget tuh. Lihat dong pohon-pohonnya. Kapan gue punya rumah kayak gini ya? Ada ikannya juga lagi. Udah punya siapa? Oke guys, kembali lagi channel dari Aldarian. Jadi kesempatan kali ini gue lagi di Fish and Ferry Use. Jadi ini tempat salah satu toko ikan terbagus menurut gue. Ini bagus banget nih toko ikannya. Jadi mungkin kalian yang nonton juga udah pada tahu nih ya, Fish Ferry Use itu apaan. Karena banyak banget artis-artis yang belanja di sini juga nih guys tuh. Lihat ikan-ikannya ya. Mantap banget. Tapi sekarang saat ini gue mau membahas fokus ke ikan parinya aja ya, karena beliau itu kan spesialitinya atau udah expert sekali di bidang pari gitu. Jadi kita pengen tahu lebih dalam gimana sih cara merawat pari yang baik dan benar. Oke, kita masuk. Halo, Halo Marcel, apa kabar? Baik. Gila, lihat dong tempatnya, lihat dong. AC, gila adem banget ya. Bagus banget itu tempatnya. Ya. Ini bisa dibilang ini salah satu toko ikan terbagus yang pernah gue temuin. Aduh, nggak ada yang terbagus. Ini sebenarnya toko ikan atau gimana nih? Galeri? Kita berawal dari toko ikan, cuma balik lagi kenapa kita namanya dari awal itu Fish and Furious Gallery. Sebenarnya disambung tuh galerinya. Jadi dari toko ikan kecil kita punya cita-cita kita pengen punya galeri gitu. Mantep banget ya. Dan akhirnya jadilah galeri guys. Ini udah kayak galeri apa ya? Bisa dibilang kayak showroom kali ya. Showroom ikan ya. Iya. Kita kesini kali ya. Nah di sini tadi gue udah keliling guys. Dan di sini gue tertarik melihat ada ikan yang lucu banget. Mana dia ngumpet? Di kolam situ. Itu Giant Green Corydoras. Corydoras ya, keluarga Corydoras. Tapi cukup gede. Dia bisa besar lagi. Emang itu ukurannya sejempol ya. Itu memang jenisnya Giant Green. Oh, ini itu masih import. Iya, langka ya, masih langka di sini iya. ya. Ini makanya ini kalau gue pribadi guys, gue suka banget ikan-ikan yang seperti ini guys, yang kayak jenis Corydoras, terus yang catfish gitu ya. Kata-kata Corydoras orang banyak pakai di aquascape, kecil-kecil, segini-segini, itu lumayan gede. Iya, lumayan gede, jadi istilahnya nggak bosenin lah. Kalau kecil-kecil kan kadang ngumpet kan nggak kelihatan gitu, kalau ini lebih kelihatan. Oke, kita keliling ya. Di sini kayaknya gue lihat, itu lagi banyak peacock bass ya? Beberapa di atas ada peacock bass, karena ada peacock bass yang... Nah, peacock bass itu sendiri, ada 3 macam peacock bass yang dilarang di Indonesia. Oh baru tahu tuh. Masuk di, sekalian biar gua kasih tahu, masuk di namanya Peraturan Menteri Permen KP, ya kan? Itu ada jenis azul. Oh azul nggak boleh? Atau picuity nggak boleh. Jenis singu atau melani dan jenis ocellaris, gitu. Itu 3. Jadi karena kita juga punya hubungan baik dengan Perikanan dan Kementerian KKP, jadi kami hanya menyediakan ikan-ikan yang tidak masuk di larangan, gitu. Jadi beberapa jenis peacock bass di sini adalah peacock bass yang tidak masuk di larangan, gitu. Tapi kan kayak jenis azul, terus apalagi tadi singu. Ya, itu kan dari dulu juga udah banyak sekali yang masuk ke sini. Ya betul, dan itu kebanyakan udah inbreed di sini kan, udah hasil breeding kan, jadi ya nggak apa-apa, kita paling kalau customer nanya kita nggak ada stok gitu aja. Tuh kayak spatula, itu udah kan juga masuk dalam Permen KP. Nah, kita juga tidak pernah menyediakan itu gitu. Mungkin karena kasusnya banyak yang ini ya, melepaskan ke alam sini ya. Ya betul. Jadi akhirnya kan merusak alam Indonesia sendiri gitu guys. Betul. Oke, di sini ada peacock bass apa aja? Di sini ada Pinima, Orinoco dan Intermedia WC. Ini
Ini sama Intermedia WC satu akuarium, cuma ini ada beberapa gue pisahin. Oke. Yang lumayan bagus supaya orang bisa tahu nih yang ini yang lumayan bagus nih gitu kan. Oh iya, dipisahin ya. Ini size kurang lebih 20 cm ke atas lah ya. Dan emang sini sih kelihatan sini. Ya. Apa namanya? Warnanya, ini patternnya lebih kontras ya. Intermedia wild ini ya. Cakep banget sih. Dan emang peacock bass itu termasuk jenis ikan predator yang orang Indonesia tuh banyak Cukup kagumi ya, populer. cukup populer ya, betul. Karena dia sangat tahan banting. Terus makannya juga ganas guys. Ya pas ngasih makan tuh seru, tapi aslinya itu dia itu kalau menurut gua kalau dibilang ganas banget sih enggak. Ganasnya itu dalam arti dia memang kalau makan tuh seru. Iya, kayak mundar-mandir kan? gitu. Tapi aslinya itu dia tuh nggak ada giginya gitu loh. Jadi kan nyedot ya? Iya dia lebih kayak semi nyedot gitu. Iya. Kayak ini ya. Dan dia pun lebih memilih makanan menurut gua. Jadi seperti misalkan kita kasih makan kayak serangga dia nggak mau. Oh iya. Ya kan? Lebih ke ikan, live food ya, ikan, udang ya kan kayak gitu. Dia nggak mau sembarang makan. Iya, bener gitu. sih. Dan di situ lihat dong guys, gede-gede banget. Oh ini gede-gede. Itu ada temensis. Ini ada temensis. Ini temensis nih guys. Nah, ya ini temensis. Ini Orinoco Iya, yang gede. Orinoco, Ini ya. juga. Ini salah satu ikan yang cukup alot digedeinnya. Oh iya. Iya, Berarti slow Orinoco growth ya? itu jenis yang paling cukup paling alot lah. Maksudnya paling lama kalau Iya, untuk buat slow gedein grow sampai gitu apalagi ya, iya, sampai segede gini gitu. Tuh ada tiger fish, itu asli Indonesia, 4 bar. Terus habis itu ada mono ya, ini monoculus. Ya, monoculus. Monoculus. Gitu. Kalau nggak salah kemarin ikut kontes tigerfish. Ya, betul. Itu di mana sih? Itu online. Oh itu kontes online. Iya, betul. Tigerfish yang nggak di sini ya? Tiger fish-nya nggak di sini. Di rumah semua aku taruh. Oh, ada yang di depan tadi di Oh, di baknya. depan. Nanti deh kita Tapi lihat itu di cuma community tank. Oh, Dia community tank. minimal 5 ekor, gede-gede. Ditaruh, Nah, situ iya ya. kebetulan ada parinya kan di depan. Iya. gitu. Sekarang kita ngebahas ke lebih spesifik ke pari guys. Di sini Iya. udah mulai banyak pari. Di sini ada pari apa aja om? Ini Algae Ready saat ini ada hybrid, BD hybrid ya atau disebut ya. Nah, hybrid terus ada Super White Cross, ada Motoro, ada BD. Kalau yang hybrid yang seperti apa om? Kalau mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Ini hybrid nih. Ini beda hybrid ya? Ini dua beda hybrid ya? Ya sekilas memang mirip BD. Beda ya. Tapi ini hybrid. Kenapa gue bilang hybrid? Karena hybrid adalah kenapa disebutnya BD hybrid? Hybrid adalah BD yang tidak sempurna menuju ke BD pure menurut gua ya. Jadi terlihat seperti BD tapi ada spesifikasi lagi yang dia tidak bisa BD dinilai sebagai BD yang pure gitu. Contohnya seperti warnanya atau? Contohnya seperti warna spot, bentuk spot, terus apa namanya ada ekor, ada ya? bukan apa sih bilangnya ya? Apa sih itu? Yang kayak tajam-tajam apa Sting ya bilang? Bukan stingnya. Yang di depan itu tuh. Oh, iya kayak duri-duri. Duri. Kok gue mau ngomong duri aja susah. Duri. Dari bentuk durinya juga kelihatan. Oh, beda ya sama bentuk BD. ekor, bentuk duri, panjang ekor, warna spot, bentuk spot, banyak nilai aspeknya. Jadi kadang gini, kita punya customer suka kadang gini, kok ini BD hybrid BD sama apa? Pasti nanya gitu. Oh, kita nggak bisa nanya seperti itu, karena begini. Terkadang looknya BD nih, looknya BD, tapi karena dulunya pernah sempat kena silang dan dia bawa gen. Misalnya gini, gua ada kawin sama orang bule, tapi gue masih look Indonesia nih, tapi gen bule gue masih ada kan? Masih. Kawin lagi sama orang Indonesia, tiba-tiba anak gue bisa agak semi-semi kayak bule. Nah, kayak gitu tuh, kayak gitu tuh, gitu. Berarti, jadi kita tidak bisa nanya ini hybrid apa sama apa, karena menurut gua gampangnya jawabnya adalah ini adalah BD yang nggak sempurna, karena dia masih ada gen kebawa gen lain. Udah, gen lain apa itu kita nggak tahu. Ya. Kecuali ada juga kalau memang ketahuan jadi gini. Ada beberapa farm ya. Misalkan dia indukannya pearl, pakai jenis pearl, indukan jantan.
ibunya betina, BD, betinanya BD. Nah dia udah langsung tahu tuh anakannya berarti BD cross pearl. Gitu. Kalau ini hybrid, nggak tahu hybridnya. Nah hybrid tuh ada yang ya ke bawah kecampur apa, ada yang kecampur Henley, ada yang kecampur motor, ada yang nah gitu. Iya benar-benar. Contoh-contoh nih ya, contoh-contoh adalah ini. Itu adalah Henley. Oh iya itu. Ya. Ini juga Henley nih, ada bawah Henley nih. Tapi ini kalau ini Henley itu pure. Enggak pure, enggak. Oh ini enggak pure. Hybrid gitu. Nah, itu Henley juga gitu. Ciri khasnya di ini ya, betul, di ring-ringnya itu betul. ya. Kayak gitu. Kalau ini motor ya? Iya, itu ada motor satu. Motor nih guys, nih. Terus itu Motoro. Nah, ini ada Motoro juga nih. Nah, kalau yang ini itu sebenarnya ini Pearl ya? Pearl hybrid. Oh, ada lagi. Pearl, iya. Ini Pearl hybrid. Cakep ya? Iya, cakep. Nah, makanya gini sebenarnya. Basicnya kita farm itu menghybridkan sesuatu untuk mencari pattern yang bagus. Oke, jadi silakan. Tapi kalau yang patternnya gagal dan looks-nya nggak bagus, ya kan? Ya dia jual ya seadanya. Iya, betul kan? Kita jual juga dengan paket hemat. Tapi kalau yang spesialnya, ya kan? Iya. Akan dijual lebih tinggi pasti, gitu. Oh iya. Jadi Om Marcel ini juga ternyata ngebreed ikan pari juga ya, guys. ada ngebreed. Stingray. Terus habis itu kita, nah di sini ini guys, spesial, nah ini spesial nih guys. Ini apa sebutnya? Ini yang disebut Super White Cross. Super White Cross. Atau orang bilang SWC, gitu kan. Tapi kalau SWC itu sebenarnya dia darahnya masih punya darah dari jadi gini, pertama kali BD dikembangkan oleh beberapa farm, di cross dengan Henley, jadi King Henley, terus di cross lagi sampai F ke berapa. Akhirnya muncul yang namanya Super White. Super White adalah, jadi kan kalau Henley itu dot, titik kayak matahari ya, kayak matahari. Cuma dikembangkan terus sama satu farm sampai F ke berapa. Dot sama titik-titik luar itu nyambung, makanya dotnya jadi bisa gede. Oke. Muncullah dia keluar F1 hasil ternakannya namanya SW. Super White. SW itu dikawinin lagi dengan sama-sama SW dan anaknya terus begitu sampai F ke berapa. Akhirnya muncullah itu. Nah, pada saat itu SW itu mahal sekali, apalagi jantan, apalagi betinanya. Nah, jadi orang banyak beli jantannya. Betinanya itu dia gendong pakai BD, makanya atau pakai jenis lain, dia pengen ngilang lagi kan, nyari bentuk lain kan, pattern lain. Nah, kira muncullah yang namanya Super White Cross. Anaknya yakin bagus semua? Enggak. Belum tentu ya. Gitu. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, yang jelek dijual murah, lebih murah lah. Yang bagus dijual lebih mahal, gitu loh. Nah, abis itu anaknya itu yang jelek pun namanya tetap Super White Cross, jangan salah. Karena indukannya itu Super White Cross. Yes, betul. Berarti kayak gitu. Super White Cross sama Super White Cross tuh belum tentu anaknya bagus-bagus ya, kualitasnya kayak gini. Kalau Super White Cross yang bagus, gini, gen pattern bapak sama ibu didukung lebih bagus, kurang lebih anakannya mirip, gitu. Okay. Dan di sini mantep banget ya. Super White Cross tuh kalau ringnya lebih gede, dotnya gede dan putihnya putih banget ya. Iya betul. Gila mantep. Kalau boleh tahu ini berapa nih? Ini kita jual di 20. 20 juta. Mantep guys. Nah ini that's NTT. NTT ya? NTT. North Thai Tiger Fish. Oh iya, Thailand ya? Ya, ini salah satu Dutch yang di sananya aslinya payau. Oh, payau? Iya. Oh. Nah, makanya kenapa banyak kalau dengar cerita kisah di luar, itu banyak teman-teman yang kendala ketika merawat karena ikan baru masuk langsung dijual gitu. Nah, gitu. Jadi kayak proses kita mau piara mangrove jack, GT, ya kan? Terus yang paling terkenal bumblebee, grouper. Nah, itu kan adalah ikan payau kita bilang ya. Berarti harus ini kalau udah aklimasi yang panjang udah ya? aman ya. Oh, berarti gitu. Ternyata payau ya. Ini istimewanya kalau di sana tuh yang langka tuh yang 4 bar guys. Kalau di sini yang langka tuh yang 3 bar ya. Kalau yang kita Dutch yang betul. Sumatera. Tapi di sana yang langka itu Siamese. Iya, Siamese itu sekarang harganya sudah sampai di ratusan juta 1 ekor. Iya. Yang 3 bar ya? Iya, yang 3 bar. Iya. Wow.
Mantap. Kita balik ke ikan-ikan pari lagi. Ya, oke. Nah, di sini filtrasinya itu pakai apa sih, Om? Oh, ini aku Kita simple. Ini cuma pakai filter samping. Ya, ini filter samping ini ada sedot dari bawah buat kotoran. Sebenarnya di atas ini kalau ngelongok agak ke sini ini ada sisir. Tuh. Oh, iya. Ada sisir. Jadi sedotannya minyak atas dan bawah nyedot. Oh, oke. Ini Jadi filter samping ya. Makanya menurut gua kalau orang selalu bilang, piara pari susah. Ini begini doang loh. Gua mau menunjukkan kenapa gua tongolin filter. ternyata sebenarnya nggak ribet sih. Iya, ini cuma pakai kratobek, busa. Ini ada kratobek lagi. Ini cuma ring. Apa yang kayak momogi ya? Ada kristal bio. Jet mat bawahnya. Sedikit karang jahe, jet mat. Udah. Ternyata nggak begitu. Gampang sekali. Yang penting pari itu adalah kuncinya air dijaga tetap bersih. Satu, sama dia itu suka oksigen tinggi. Oh, jadi koplo Jadi yang aeratornya ya? kenceng. Aeratornya kenceng ya? Ya kan, terus gerucukan air selalu gue bikin ada udara masuk. Ya kayak gitu-gitu aja udah. Simple gitu. Untuk ininya sendiri, kualitas air atau pH-nya sendiri itu biasanya berapa? Pari itu sendiri pH-nya bisa dipiara di pH 6,5 sampai 8,5. 6,5 yang sampai direkomen ya. Nah, tapi kalau misalnya secara berangsur-angsur tiba-tiba jadi 8,8, kalau udah lama parinya masih bisa. Tapi kita rekomennya di 6,5 sampai 8,5. Oke. Terus untuk TDS sendiri, saya lebih rekomen di 80 ke atas. Jadi saya nggak rekomen untuk air RO. RO itu kan low TDS, low pH. Nah, aku nggak rekomen gitu. Dan lebih baik airnya itu air ini ya, air endapan atau air endapan. Dan kebetulan toko kita kan dekat sekali sama laut, jadi kita ini pakai air pump sebenarnya. Jadi air pump nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu dinepin dulu apa langsung aja? Air pump sini aku dapat di pH 7,2, TDS di 100. Pas 100. Masih bagus kok, cukup bagus. Dan untuk pari sendiri, Om, bagus gak sih kalau misalkan pakai filtrasi yang banyak karang jahenya gitu? Nah, jadi gini, pari-pari sendiri tergantung situasi kondisi air di rumah kita. Kita harus cek alat TDS itu nggak mahal. Alat ukur TDS itu nggak mahal, beli yang merek Xiaomi itu cuma 100 ribuan mungkin. Oh iya. Nah itu cukup akurat. Kita cek dulu TDS. Kalau TDS di rumah kita terlalu rendah, kita boleh pakai media karang jahe. Ya. Tapi kalau ternyata TDS kita udah 300, di karang jahe lagi jadi 400 lebih. Iya. Gitu. Jadi kita harus melihat kondisi, situasi dan air di rumah gitu. Berarti emang nomor satu kalau dipelihara ikan pari itu sebenarnya air sebenarnya guys. Ya. Nomor satu dalam kunci piara ikan adalah kita piara air. Ganti airnya kita harus tahu, betul ya? Bener-bener. Ya kan, karena media dia hidup ada di airnya, gitu. Nafasnya gitu, di air. Kalau ada sesuatu yang terjadi di airnya ya pasti mengganggu ikannya tersebut gitu ya. Banyak ilmu ya, pagi-pagi nih. Iya. Coba malam udah ngantuk. Nguap mulu kayaknya. Iya. Sekarang kita Gitu. bicara ikan pari yang untuk pemula nih guys. Nih di sini. Nah, di sini Motoro. ada. Di sini tuh kalau kalian ingin memulai ikan pari istilahnya. Ini kebetulan kemarin banyak keluar, banyak kiriman luar kota karena kita lagi ada promo 17-an. Ya kan? Jadi mau ambil lagi, kita punya gudang pari kita masih banyak. Oh iya. Iya, jadi kita bawa ya yang mau dijual aja dulu. Nanti ambil lagi, kalau kurang ambil lagi gitu. Guys, stoknya masih banyak guys. Nih, kalau kalian mau nyoba mulai dari ikan pari itu lebih baik dari sini dulu Motoro nih guys. Sekalian belajar. Karena masih terjangkau loh harganya kalau Motoro gini kalau misalkan kalian mulai. Mungkin kalau kalian yang agak-agak sultan lah, nggak apa-apa mulai dari BD ya. Tapi lebih baik direkomendasiin mulai dari sini dulu sih ya. Betul. Terus kita bicara mengenai apa lagi Om? Yang kalau misalkan pari. Kalau pari, Misalkan ini, mungkin dari kalian banyak yang salah memelihara atau apa selain air apalagi yang ini belum dijaga gitu atau dipersiapkan. Jadi untuk kunci kan tadi kita udah jelasin filtrasi ya. Filtrasi sesimpel itu. Mungkin kita di sini kali biar dia nggak backlight di sebelah kanan sini kan. Nah, jadi kunci piara pari itu
air pasti utama. Media juga cuma sesimpel itu. Yang penting kita tahu kapan saatnya kita injek bakteri starter. Betul ya? Iya. Jadi kadang bakteri itu adalah bakteri itu adanya di airnya. Dia hinggap di media untuk istirahat atau untuk berkembang, berproduksi, ya kan? Tapi aslinya bakteri di air, hidupnya di air. Makanya pernah nggak ganti air terlalu banyak, pas isi lagi tiba-tiba butek. Keruh, bener ya? Berkabut jadi. Karena sebagian bakteri yang sudah terlarut di air kebuang. Makanya itulah. Jadi kita nggak perlu takut yang namanya bakteri starter karena dia adalah pembaruan bakteri. Kita tinggal tambahin bakteri starter. Untuk bakteri starter sendiri itu biasanya digunakan itu setiap, apakah pas air baru masuk atau setiap kuras air dipakai apa gimana? Kalau untuk maintenance penambahannya sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Tapi kalau untuk akuarium baru kan kita mau matengin bakterinya, media dan lain-lain, kita pasti tembak dengan bakteri yang lebih banyak. Ya cukup 1 tutup botol kecil, asal pembaruan. Jadi bakteri terus ada dan terus hidup baik di dalam akuarium itu. Berarti gitu. Kalau istilahnya kalau water change-nya banyak baru kasih lagi gitu betul. Ya? Kalau water change sedikit mau tambahin 1 sendok, yang penting ala kadar. Maksudnya ada, ya kan, penambahan aja sedikit, renew bakteri ya. Dan bakteri itu kan juga maksudnya dia akan terus berkembang yang paling tua udah hilang, kembang lagi gitu kan. Konsepnya bakteri gitu. Dan makhluk hidup juga ya, jadi gitu. Dan di sini sendiri kalau ganti air itu tiap hari apa? Setiap hari kita sifon kotoran. Sifon kotoran dong, bukan water change berarti ya? Cuma sifon kotoran dan water change kurang lebih jadi 20% setiap hari. Tiap hari ya. Dan makan pun setiap hari di sini. Dan sebenarnya kalau Pari itu sebenarnya sensitif banget sama kotoran-kotoran yang di bawah ya? Enggak juga sih, enggak juga. Cuma lebih enak dilihatnya kalau bersih dan rata-rata kalau kalian lihat tanknya ini kan bawah belum dibersihin. Dia akan bersih sendiri karena aku sistem ada sedot ke bawah dan dia ngepel terus. Jadi kalau sapu-sapu fungsinya nyapu, dia fungsinya nyepel. Jangan kayak itu loh, robot pel yang otomatis pulang itu. Nah, dia ngepel, muter, ngepel terus gitu kan. Nah, jadi kotoran-kotoran dan kotoran-kotoran ikan yang ada di situ akhirnya kesedot dengan mesin. Contohnya ini yang mesin di dalam, ini top filter ya, atau yang ini langsung lari ke filter. Ke filternya. Iya. Soalnya saya pribadi dulu pernah punya pari, BD hybrid. Nah itu saya kan tinggal keluar kota, sekitar 3 hari 4 hari. Itu pulang-pulang udah dead crow. Itu biasanya penyebabnya apa ya? Amoniak, Bob. Amoniak, Bob. Tapi emang makanya kenapa dari awal gue cuma bilang kuncinya miara pari adalah air. Kita harus tahu air kita, jangan sampai amoniak naik jam. Dia sensitif. Oh gitu. Tapi emang dulu sih peliharaannya tuh emang komteng. Jadi ada ikan atas, ada ikan atas juga. Ikan lainnya nggak apa-apa, parinya doang. Dia cukup sensitif dengan yang namanya amoniak. Oke. Berarti kebanyakan kasus tuh dari itu ya, amonia. Jadi kalian mungkin kalau kalian ingin mulai ikan pari, lebih banyak penelitian dulu ya, atau sebenarnya berdasarkan bukan penelitian lah. Kita tahu air yang kita gunakan itu apa, udah itu aja. Yang penting kita bisa jaga. Nanti kan secara langsung air di tempat sini dan air di rumah beda ya kan. Tapi kalau mendekati hasilnya, pH-nya mirip, TDS-nya mirip, ya udah gas. Nggak perlu sampai bawa ke lab, nggak perlu gitu kan. Gitu. Pokoknya yang penting itu ya. Sesimpel itu. Kita tahu apa yang kita gunakan. Dan menurut gua untuk salah satu penghobi ikan ya, itu wajib kunci utama diketahui gitu loh. Apalagi kalau kalian udah berkecimpung ke dunia ikan air laut dan yang banyak diukurnya. Nah, salinitasnya harus pas, apanya harus pas. Nah, kayak gitu-gitu lebih banyak lagi dan gua juga belum paham banget tuh tentang itu gitu. Bener. Emang sebenarnya ya jangan sembarang pakai air lah itu. Harus lebih ini lagi airnya lebih diketahui apa di dalamnya gitu.
Mungkin segitu aja kali Oke. konten kali ini. Jadi sangat bermanfaat banget, banyak sekali ilmu yang baru dari Om Marcel ini, dari tentang pari, tentang apa pick-up box tadi. Iya. Ternyata ada juga yang tidak boleh di Indonesia guys. Jadi kalian mungkin jangan sembarang beli lah. Betul. Beli yang lain aja gitu guys. Jadi Om Marcel ini juga punya YouTube guys. Subscribernya udah banyak. Jadi suka bikin Banyak, podcast Bang. juga ya. Ya. Podcast mengenai ikan-ikan tuh menarik banget buat ditonton, banyak banget sekali edukasinya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga follow Instagram Fish and Furgus. Oke, thank you banget Om. Thank you udah mampir. Dadah.